yang pengaturannya oleh sistem respirasi, ya. Kemudian bagaimana gangguan keseimbangan asam basa, dan sedikit kuliah tentang respirasi seluler. Jadi ini hanya mengulang kuliah, ya. Jadi untuk fungsi paru di sini adalah untuk pengendalian asam basa itu yang kita pelajari di sini untuk pengendalian asam basa oleh sistem respirasi. Jadi nanti diharapkan, ya, kalian di sini mungkin ada ini, ya, untuk sebenarnya di sini juga ada kita bicarakan tentang cairan dan kontrol elektrolit, ya. Jadi diharapkan nantinya kita dapat menafsirkan, ya, berdasarkan dari kimia tubuh, ya, tiap variasi normal dari pH cairan dan komposisi elektrolit. Kemudian bisa mengaitkan informasi dari pH dan konsentrasi dari elektrolit itu dengan kemungkinan ketidakseimbangan metabolik dan respiratorik. Kemudian juga bisa memahami hubungan antara zat-zat yang larut dalam cairan tubuh, kemudian pengaturan konsentrasi cairan dan osmolaritas, ya. Jadi di sini pengaturan pengendalian asam basa itu tidak terlepas dari pengaturan cairan dan kontrol elektrolit di dalam tubuh kita. Jadi kita ketahui bahwa di sini homeostatis ini menunjukkan suatu pengendalian tertutup dari sirkulasi dan komposisi dari cairan, ya, yang mengandung banyak bahan-bahan yang bentuk padat maupun dalam bentuk gas. Jadi nanti dengan bantuan sirkulasi semacam ini, tiap sel dalam tubuh itu kan akan berada atau akan berada di dalam, terendam dalam suatu yang medium bernutrien, ya. Jadi yang ini yang dapat membuat fungsinya dapat menjadi optimum. Jadi cairan yang bersirkulasi juga mengeluarkan sekresi dan ekskresi dari metabolik dari sel. Jadi di sini hanya sedikit terdapat variasi dari asam dan basa yang bersirkulasi yang konsisten dengan kehidupan, sehingga nantinya adanya sedikit perubahan keseimbangan asam basa dari normal itu akan memerlukan tindakan klinik yang sesuai tentunya, ya, dan cepat guna mengkoreksi dari penyebab gangguan keseimbangan asam basa, ya. Jadi yang kita udah ini pengulangan sedikit, ya. Jadi untuk notasi pH kan kita udah pelajari di blok berapa ya? Blok 2, ya. Oke, ya, kuliah blok 2, ya. Jadi notasi pH itu disampaikan oleh ahli kimia dari Denmark. Jadi artinya itu adalah log negatif dari konsentrasi ion hidrogen kalau kita kembali ke dasar dari ilmu kimianya di sini. Ya. Jadi yang paling kita di sini adalah bagaimana nanti pengendalian terhadap konsentrasi total dan volume cairan tubuh ini dalam pengendalian terhadap konsentrasi pada individu normal, terutama nanti yang dilakukan melalui fungsi paru dan ginjal yang normal. Kita ketahui bahwa yang sistem yang paling cepat untuk pengendalian di sini adalah sistem buffer, kemudian yang kedua adalah sistem respirasi, dan penyempurnaannya itu dilakukan oleh sistem ginjal. Jadi nanti organ-organ di sini, ya, organ ini berinteraksi satu dengan yang lain, dengan bagian tubuh itu lewat
Jadi di sini ada interaksi dari masing-masing sistem ya di bawah kondisi yang menyimpang dari, kalau itu menyimpang dari yang normal. Pada keadaan normal juga saling berinteraksi sehingga dihasilkan suatu adaptasi di mana nantinya tubuh itu akan saling memelihara terhadap konsentrasi elektrolit, kemudian cairan dan keseimbangan asam basa tersebut. Kemudian kita lihat ya asam tadi ya kita udah pelajari yang lalu, asam itu apa, basa itu apa ya. Ya, jadi asam di sini adalah kelompok yang mengandung hidrogen yang mengalami disosiasi akan berada dalam larutan itu untuk menghasilkan H+ bebas dan anion. Jadi anion itu yang bermuatan negatif, sedangkan kation itu bermuatan positif. Kemudian asam kuat itu memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami disosiasi di dalam larutan dibanding dengan asam lemah, misalnya asam lambung ya, asam klorida, yang nantinya kalau dia berdisosiasi itu akan terurai menjadi H+ bebas dan Cl- apabila dilarutkan di dalam air. Kemudian kita lihat basa ya. Yang basah ya, basah ini adalah bahan yang berikatan dengan H+ bebas dan dengan demikian dia merupakan bahan yang bisa menarik ion tersebut. Basa kuat itu lebih mudah berikatan dengan H+ daripada basa lemah. Ya, kita lihat sekilas ya, ini perhitungan untuk pH ya. Jadi itu untuk normalnya ya pH-nya 7 ya untuk cairan kimia, tapi berbeda dengan cairan tubuh kita. pH normal cairan tubuh sedikit berbeda ya. Ada kisaran normal ya 7 sampai 7,3 sampai 7,8, pergeserannya juga dalam batas yang kecil ya. Ini hitung-hitungan ininya ya. Jadi kalau misalnya dengan pH 7,4 ya itu larutan ion H+-nya, larutannya mengandung berapa di sini 40 nanomol per liter ya. Kemudian kita lihat ya keseimbangan asam basa di sini. Keseimbangan asam basa itu kondisi di mana ion H+ yang diserap setara dengan ion H+ yang dilepaskan oleh sel sehingga pH cairan tubuh itu dalam batas normal. Jadi pH cairan tubuh ya pada darah arteri itu normalnya 7,45, kemudian pH terendah di mana orang bisa hidup itu 6,8, sedangkan pH tertingginya 8 ya. Kemudian pH vena, darah vena itu normalnya 7,35. Kemudian dengan pH cairan intraseluler itu bervariasi ya antara satu organ dengan organ lain. Itu pada cairan ekstraseluler itu 7,4, kemudian sel otot itu rata-ratanya 7,06 ya. Jadi kita lihat kalau misalnya pH tidak setara atau tidak seimbang itu akan mengganggu sistem di dalam tubuh.
Ya, jadi ini kita lihat fungsi sel itu akan optimal jika pH dipertahankan pada 7,4 di mana range-nya itu sekitar 7,35 sampai 7,45 ya. Itu kisaran H+ tadi ya, kalau sekitar 7,4 tadi berdasarkan perhitungan tadi itu sebesar 10⁻⁷ nanomol per liter atau 40 nanoekuivalen ya. Kemudian kita lihat sumber H+ tadi, ion hidrogen di dalam tubuh, itu dari pembentukan asam karbonat, kemudian asam inorganik yang diproduksi selama penguraian nutrien, dan asam organik yang berasal dari metabolisme antara, contohnya asam lemak. Ya, jadi ini sumber-sumber ion H+ ya, untuk mempertahankan pH pada kisaran normal, jadi harus setara antara masukan dan pengeluaran. Ya, di sini sistem yang berperan untuk mempertahankan keseimbangan itu sistem buffer ya, kemudian lewat ventilasi dan lewat renal atau lewat ginjal. Jadi kita lihat untuk ya sistem buffer ya. Sistem buffer ini yang segera bekerja, untuk pernapasan itu bekerjanya dalam waktu 12 sampai 24 jam, sedang ginjal itu beberapa hari. Kita lihat sedikit untuk, jadi ini ya memang pengulangan ya untuk sistem penyangga. Jadi sistem penyangga atau buffer itu sistem penyangga itu substansi di dalam tubuh kita, substansi asam itu akan terus-menerus diproduksi sebagai hasil dari metabolisme ya, tadi yang sudah kita lihat sumber-sumber dari H+ di dalam tubuh kita. Kemudian asam yang paling banyak diproduksi itu adalah asam karbonat. Namun juga selalu terdapat pembentukan di sini asam laktat, contohnya, kemudian asam keto sebagai metabolisme perantara di sini ya. Kemudian produksi asam yang terus-menerus ini memerlukan suatu cara agar ion hidrogen itu dapat dipisahkan tanpa menyebabkan perubahan besar dari nilai pH. Jadi di sini paru dan ginjal bersama-sama dengan cairan tubuh yang bersirkulasi itu menyusun suatu sistem yang dapat mempertahankan pH dalam darah. Kemudian kita lihat di sini juga ada untuk sistem pH ini ya, eritrosit memproduksi sekitar 0,3 sampai 0,4 mol asam laktat per hari dari hasil glikolisis anaerob ya. Ya kita udah, kalian karena kebetulan kalian sudah juga masuk di blok 3 tentang metabolisme, digesti dan metabolisme, kalian sudah dapat kuliah tentang metabolisme. Jadi di sini dari metabolisme dari eritrosit itu diproduksi 0,4 mol asam laktat dari proses glikolisis anaerob. Jadi pada ketidakadaan atau kekurangan oksigen, proses metabolisme glukosa itu akan beralih dari aerob dan anaerob. Pada proses aerob itu akan menghasilkan pirufat, tetapi pada keadaan anaerob itu akan menghasilkan laktat. Ya, jadi metabolit akhir dari glikolisis ini yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Ini udah kalian pelajari ya di blok 3. Jadi nanti asam laktat ini dilepaskan ke dalam plasma darah ya, di dalam darah pengaruhnya pada pH itu akan dikurangi oleh kerja komponen darah seperti bikarbonat di sini ya. Yang pertama itu bikarbonat, kemudian sistem fosfat ya yang bekerja di sini sebagai buffer. Ya, jadi untuk ini udah maaf ya. Ini udah kayaknya tulisannya sudah lari.
Jadi sini untuk penyangga bikarbonat tadi itu bekerja lebih banyak di ekstraseluler, kemudian yang penyangga fosfat itu di intraseluler dan urin, kemudian untuk penyangga protein itu bekerja di dalam intraseluler dan plasma, ya. Kemudian kita juga ya kita lihat untuk sistem respirasi. Jadi sistem respirasi ini juga sebagai pengontrol keseimbangan asam basa ini adalah pertahanan yang kedua. Jadi di sini normalnya itu akan mengeliminasi atau mengeluarkan CO2 hasil metabolisme sehingga nantinya tidak terjadi penimbunan H2CO3 di dalam cairan tubuh. Sistem ini itu akan mengubah kecepatan pengeluaran CO2-nya karena peningkatan H+ yang berasal dari asam non-karbonat itu akan merangsang pernafasan sehingga lebih banyak CO2 yang dihembuskan keluar ya untuk mengkompensasi misalnya adanya acidosis ya dengan mengurangi produksi H+ dari H2CO3. Ya, ini kita lihat ya, keadaan normal itu kan frekuensi nafas kita 16 sampai 20 kali per menit. Jadi sistem inilah yang nantinya akan menyeimbangkan atau mengendalikan keseimbangan asam basa apakah lewat pengeluaran CO2 yang berlebih ya dengan hiperventilasi atau kalau misalnya kadar menurun di dalam darah itu akan H+-nya turun, itu akan mekanisme kompensasi akan terjadi, tubuh akan melakukan sistem respirasi di sini terjadi hipoventilasi sehingga CO2 itu akan lebih banyak tertahan ya. CO2 akan bereaksi dengan H2O kemudian menjadi H2CO3 dengan bantuan enzim karbonik anhidrase itu akan menghasilkan H+ dan HCO3- sehingga H+-nya akan kembali meningkat dan kesetimbangan asam basa akan kembali terkompensasi ya. Jadi memang prosesnya itu berlangsung sangat cepat ya pengendaliannya oleh tubuh kita tanpa menimbulkan gejala-gejala yang bisa menyebabkan keadaan gangguan di sini ya. Kemudian ini kita lihat ya. Jadi nanti ada peran di sini ya pusat kemoreseptorkah di sini ya sesuai dengan keadaan analisa gas ini di dalam darah kita ya. Dan ini ya tekanan C2 atau PaCO2, tekanan O2, pH darah itu biasanya rutin dilakukan pada pasien-pasien dengan resiko terjadinya gangguan keseimbangan asam basa, misalnya pasien DM, kemudian pasien dengan gangguan pernapasan, apakah ada gangguan obstruksi saluran napas kronik ya atau yang akut, itu perlu pemeriksaan keseimbangan asam basa ya, termasuk masih banyak ya komponen gangguan keseimbangan asam basa di sini, tapi inilah yang bisa kita yang langsung merangsang ke medula oblongata kalau terjadi perubahan pada nilai-nilai tersebut. Di samping masih banyak nilai-nilai yang lain, mungkin kalian kan kita udah kuliah ya, nilai yang lain bagaimana menilainya, bagaimana status keseimbangan asam basa itu beralih kalau terjadi perubahan pada nilai-nilai analisa gas darah ya. Jadi nanti ya untuk pengendalian respirator
hiperektorik pH darah, jadi PCO2 darah itu dapat diubah dengan cepat ya di sini oleh laju pernapasan ya, pertukaran pulmoner di sini. Pernapasan yang misalnya pernapasan yang lambat dan dangkal itu hipoventilasi itu menyebabkan naiknya PCO2 alveolar dan pengurangan difusi dari CO2 dari darah ke dalam fase gas alveolar paru-paru kita. Jadi hal ini itu akan menaikkan PCO2 dalam plasma dan menurunkan pH darah. Kalau hiperventilasi itu pengaruhnya itu berlawanan ya. Untuk hiperventilasi berlawanan dengan hipoventilasi sehingga tubuh itu akan beradaptasi ya, akan melakukan juga perubahan yang cepat pada pengendalian ini. Jadi kedua hal ini itu ya pengaruhnya. Kalau yang paling sederhana ya, contohnya misalnya pada orang yang normal sehat itu mengalami cegukan ya, kan udah tahu ya kalau cegukan itu kira-kira apa yang kurang. Jadi kalau misalnya kita cegukan itu dapat dihentikan ya dengan menaikkan kadar CO2 di dalam darah. Jadi caranya bagaimana mengatasi cegukan yang normal itu bernafas dengan menutup mulut dan hidungnya dengan beberapa saat. Jadi kita kalau untuk yang paling normal terjadi gangguan di sini diatasi pada cegukan dengan cara menutup mulut dan hidung dengan sesuatu, misalnya dengan kertas ya gitu, sehingga nanti kita akan mengeluarkan CO2 pada pernapasan karena cegukan itu kan PCO2-nya menurun. Jadi kita akan menghisap kembali CO2 yang kita buang tadi yang terkumpul di dalam kantong, kita hirup kembali ya. Ini akan menyebabkan kadar CO2 di dalam darah itu akan meningkat dan ini akan berhasil untuk membuat cegukan berhenti. Itu yang paling paling normal yang fisiologis kita jumpai adanya gangguan keseimbangan asam basa yang bisa diatasi dengan cepat oleh sistem respirasi. Jadi pada saat cegukan PCO2-nya menurun ya, cara mengatasi adalah dengan cara mengeluarkan nafas di dalam keadaan tertutup ada dalam satu kantong, kemudian kita hirup kembali CO2-nya. Jadi dengan kita hirup kembali CO2, PCO2 itu akan kembali meningkat sehingga cegukannya akan berhenti karena PCO2-nya akan kembali pada kisaran normal. Jadi kita lihat itu yang paling normal ya, maksudnya keadaan PCO2 yang mengalami perubahan. Jadi di sini kalau cegukan sudah berhenti, itu darah kita atau orang yang mengalami cegukan itu akan mempunyai PCO2 itu 60 mm air raksa dan kadar total CO2 itu 30 mmol per liter. Kalau kita hitung itu pada keadaan nilai segini, kita masukkan ke dalam rumus pH itu akan dijumpai pH itu sekitar 7,29. Jadi di sini nanti kalau untuk mengurangi kelebihan CO2 itu kita akan bernafas lebih cepat ya dan dalam ya. Itu disebut dengan hiperventilasi. Jadi nafas lebih cepat dan dalam itu adalah keadaan yang hiperventilasi. Kemudian pada keadaan hiperventilasi ini, itu plasma darahnya akan mengandung 27,5 mmol per liter HCO3- dan PCO2-nya itu 30
milimeter air reksa. Pada keadaan ini, itu kalau kita masukkan ke dalam rumus, itu pH-nya akan berkisar 7,58. Ya, jadi ini sekilas tentang bagaimana pergeseran ini akan berlangsung dengan sangat cepat, dan fungsi tubuh kita itu dan pengaturan tubuh kita itu sangat-sangat efisien sehingga tidak terjadi gangguan dalam hal keseimbangan asam basa ini. Untuk keseimbangan asam basa oleh ginjal itu kita akan lanjut nanti di kuliah berikutnya ya. Ya, ini kita akan lanjutkan untuk fungsi ginjal. Saya stop dulu ya. Kita lihat